Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya David Emmanuel Bamai dengan NIM 231218344. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil bacaan saya buku Profesor Jimli Asyidiki yang berjudul Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Dalam bab 3 mengenai prinsip dasar penyelenggaraan negara, menjelaskan bahwa setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam negara Indonesia, di mana kedaulatannya itu diwujudkan melalui mekanisme permusyawaratan dan dilembagakan melalui sistem perwakilan. Keempat sila atau dasar negara tersebut pada akhirnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran tersebut mencakup suasana kebatinan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Pokok-pokok pikiran itu mencerminkan falsafah hidup dan pandangan dunia bangsa Indonesia serta cita-cita hukum yang menguasai dan menjiwai hukum dasar, baik yang tertulis seperti undang-undang maupun yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar mewujudkan pokok-pokok pikiran itu dalam perumusan pasal-pasalnya yang secara umum mencakup prinsip-prinsip pemikiran dalam garis besarnya. Terdapat 9 prinsip pokok umum yang mendasari penyusunan sistem penyelenggaraan negara Indonesia dalam rumusan undang-undang. Pertama, sesuai dengan pengertian sila pertama, Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat dan warga negara Indonesia diakui sebagai insan beragama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan bernegara, prinsip ketuhanan yang Maha Esa tersebut diwujudkan dalam kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam paham kedaulatan hukum yang saling berjalin satu sama lain. Oleh karena itu, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Konsekuensi prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dan bahkan hukum dan konstitusi merupakan pengejawatan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga negara. Semua ini dimaksudkan agar negara Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Disebut republik dan bukan kerajaan karena pengalaman bangsa Indonesia di masa sebelum kemerdekaan penuh diliputi oleh sejarah kerajaan-kerajaan besar dan kecil di seluruh wilayah Nusantara. 3. Seiring dengan itu, negara Indonesia juga menganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi. Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus didasari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan, kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi. 4. Demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Kedaulatan rakyat Indonesia diselenggarakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan. Secara langsung, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam 3 cabang kekuasaan yang tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas DPR, DPD sebagai pemegang kewenangan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balance adalah prinsip pokok
Kelima, prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat selama ini diwujudkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Dari majelis inilah kekuasaan rakyat dibagi-bagikan secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, prinsip yang dianut dalam model ini disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan. Selanjutnya, prinsip keenam, sistem pemerintahan presidensial. Negara Indonesia merupakan negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia. Komposisi penduduknya sangat beragam, baik dari suku, bangsa, etnis, agama, maupun dari segi-segi lainnya. Wilayahnya pun sangat luas, terdiri lebih dari 17.000 pulau, besar dan kecil, dan sebagian terbesar terpencil dari kehidupan ramai. Untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan bawahan dari sistem presidensial tersebut, terdapat beberapa solusi. Yang pertama, dalam sistem pemerintahan presidensial ini, presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. 2. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, dan karena itu politik tidak bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. 3. Presiden dan atau wakil presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi. Dalam hal demikian, presiden dan atau wakil presiden dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Keempat, dalam hal terjadinya kekosongan dalam jabatan presiden dan atau wakil presiden, pengisinya dapat dilakukan melalui pemilihan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kelima, para menteri adalah pembantu presiden dan wakil presiden. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan karena itu bertanggung jawab kepada presiden, bukan dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 6. Untuk membatasi kekuasaan presiden yang kedudukannya dalam sistem presidensial sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintah, ditentukan pula bahwa masa jabatan presiden selama 5 tahun tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari 2 masa atau 2 periode. Lanjut prinsip pokok dasar negara yang ketujuh, yaitu persatuan dan keragaman. Prinsip persatuan sangat dibutuhkan karena keragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu dengan seerat-eratnya dalam keragaman itu. Dalam konteks bentuk negara, meskipun bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, tetapi di dalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antar daerah di seluruh tanah air. Dengan perkataan lain, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing. Tentunya dengan dorongan dukungan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. 8. Paham demokrasi, ekonomi, dan ekonomi pasar sosial. Paham kedaulatan rakyat Indonesia selain berkenan dengan demokrasi politik juga mencakup paham demokrasi ekonomi. Dan yang terakhir, 9. Cita-cita masyarakat madani. Cita-cita masyarakat madani digambarkan sebagai tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan.
Yang penting untuk didasari adalah bahwa institusi negara dibentuk tidak dengan maksud untuk mengambil alih fungsi-fungsi secara alamiah yang dapat dikerjakan sendiri secara lebih efektif dan efisien oleh institusi masyarakat. Institusi negara dibentuk justru dengan maksud untuk makin mendorong tumbuh dan berkembangnya peradaban bangsa Indonesia sesuai dengan cita dan citra masyarakat madani yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin, demokratis, dan berkeadilan. Itulah 9 pokok pemikiran. Dapat kita tarik kesimpulan, dengan demikian penyelenggaraan negara yang baik menurut Profesor Jimli Asyidiki adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip negara hukum dengan prinsip-prinsip demokrasi secara harmonis sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.